Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Taufik, dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi esensial IPA, yaitu adaptasi makhluk hidup. Nah, adaptasi itu sendiri maknanya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Adaptasi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, morfologi, yang kedua, fisiologi, dan yang ketiga, tingkah laku. Kita akan bahas adaptasi yang pertama, yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya ada pada berbagai jenis bentuk paru burung. Misalnya pada paru bebek itu cenderung berbentuk melebar dan memiliki gerigi karena fungsinya untuk menyaring makanan dari air atau lumpur. Sementara paru elang itu cenderung tajam, kuat, dan runcing, serta agak membengkok karena fungsinya untuk mengoyak makanan berupa daging. Nah, sementara pada paru ayam itu cenderung pendek, tebal, dan runcing karena fungsinya untuk mematuk makanan berupa biji-bijian. Selain bentuk paru burung, adaptasi morfologi juga bisa dilihat dari berbagai bentuk kaki burung. Contohnya pada burung perenang. Nah, ciri-cirinya ini memiliki jari kaki yang berselaput. Contohnya pada itik dan angsa. Dan pada burung pemanjat, ini ciri-cirinya memiliki jari terdiri dari 4, dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari berada di belakang. Misalnya pada burung pelatuk. Selain paru burung dan juga kaki burung, contoh lain adaptasi morfologi pada tipe mulut serangga. Nah, untuk serangga penggigit, maka memiliki tipe mulut yang berbeda dengan serangga penjilat atau penghisap dan penusuk. Mulut serangga penggigit itu contohnya belalang, yang menjilat itu lalat, menghisap itu kupu-kupu, dan menusuk itu nyamuk. Sekarang, saya beri contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, ini bisa dilihat dari tumbuhan hidrofit dan juga tumbuhan xerofit. Apa itu tumbuhan hidrofit? Tumbuhan hidrofit itu tumbuhan yang habitatnya di air. Ini biasanya memiliki daun yang lebar dan tipis. Lapisan kutikulanya atau lapisan permukaan pada daun itu tipis, itu mudah ditembus air. Nah, ini contohnya pada teratai. Sebaliknya pada tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang memiliki habitat di daerah sedikit air, ini biasanya berdaun tebal dan berduri. Hal ini untuk mengurangi penguapan. Nah, selain itu juga memiliki lapisan lilin tebal. Ini contohnya pada kaktus. Sekarang kita membahas adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi bermakna penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh sehingga bisa bertahan hidup. Contohnya pada sistem pencernaan khusus pada hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia atau pemakan rumput memiliki rute pencernaan dan enzim khusus untuk mencerna rumput-rumputan yang selnya berdinding sel selulosa. Contoh lain pada tumbuhan berbunga yang menghasilkan madu. Tumbuhan berbunga, penyerbukannya memerlukan bantuan serangga. Nah, ini biasanya akan menghasilkan madu, sehingga bisa menarik perhatian serangga untuk membantu menyerbuki bunganya. Dan kita ke adaptasi yang terakhir, yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi ini adalah penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat hidupnya. Contohnya pada tingkah laku mimikri. Ya. Mimikri itu perubahan warna kulit hewan sesuai lingkungan tempat dia tinggal. Nah, contohnya pada bunglon. Nah, ini. Jika dia tinggal di daun yang hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau seperti daun. Nah, ini bisa menghindarkan bunglon dari pemangsanya. Kemudian tingkah laku yang kedua itu autotomi. Ya, autotomi itu pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Contohnya pada cicak. Ya. Nah, jika cicak itu sedang dalam bahaya, maka dia akan melepaskan ekornya dan ekornya akan bergerak-gerak sehingga pemangsa akan
beralih memperhatikan ekor tersebut. Tingkah laku berikutnya yaitu hibernasi. Ya. Pada musim dingin, banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tubuh. Tapi, makanan pada musim dingin itu sangat langka. Nah, maka mereka melakukan hibernasi atau tidur panjang pada musim dingin. Misalnya pada tikus, landak, beruang, dan hewan lainnya. Kebalikannya, ini adalah tingkah laku estivasi. Hewan yang hidup di daerah gurun dan pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air. Mereka melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau. Misalnya pada kadal, katak, keong, dan lainnya. Perilaku reproduksi ya. Dalam perilaku reproduksi, biasanya seekor jantan bertarung dengan jantan lain agar dapat menguasai si betina dan dapat melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Contoh adaptasi perilaku berikutnya yaitu munculnya paus ke permukaan air. Paus itu merupakan hewan mamalia ya yang hidup di air. Nah, mereka bernapas dengan paru-paru. Untuk menghirup udara yang mengandung oksigen, maka paus itu kadang muncul ke permukaan air. Demikian materi pada episode kali ini dalam Kuliah Cerdas bersama PGC UMS. Saya Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.